Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali hati terasa lebih peka. Ada hari-hari ketika kita bangun dengan perasaan tenang, tetapi ada juga saat di mana muncul rasa sepi, khawatir, atau takut tidak lagi dibutuhkan. Banyak wanita di usia senja yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah saya masih berharga? Apakah saya masih dicintai? Pertanyaan ini wajar, karena usia bukan hanya mengubah tubuh, tetapi juga cara kita memandang diri sendiri dan dunia sekitar. Di fase inilah kebahagiaan dan ketenangan tidak lagi datang dari luar, melainkan dari cara kita mengelola hati dan pikiran. Secara psikologis, wanita di usia 60 plus mengalami perubahan peran yang cukup besar. Anak-anak mulai mandiri, aktivitas berkurang, dan perhatian dari sekitar tidak lagi seperti dulu. Jika tidak disadari, perubahan ini bisa membuat hati merasa kosong. Namun psikologi juga mengajarkan satu hal penting. Kebahagiaan di usia senja bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita menerima diri sendiri. Wanita yang mampu berdamai dengan perubahan akan lebih mudah menemukan ketenangan dan tetap memancarkan aura yang menenangkan bagi orang lain. Saya teringat kisah Ibu Sari, usia 63 tahun, seorang ibu rumah tangga yang dulu sangat sibuk mengurus keluarga. Setelah anak-anaknya menikah, beliau sempat merasa tidak berguna dan mudah tersinggung. Setiap kali anak terlambat menelepon, hatinya terasa sesak. Namun perlahan Ibu Sari belajar memahami perasaannya sendiri. Ia mulai mengisi hari dengan hal-hal sederhana yang membuat hatinya hangat. Dari situlah senyumnya kembali, dan justru anak-anaknya merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Jika perasaan gelisah dan sedih terus dipelihara, dampaknya tidak hanya pada batin, tetapi juga pada kesehatan dan hubungan keluarga. Hati yang tidak tenang membuat tubuh mudah lelah, emosi cepat naik turun, dan komunikasi dengan orang terdekat menjadi kaku. Sebaliknya, wanita yang mampu mengelola pikirannya akan terlihat lebih tenang, wajahnya lebih lembut, dan kehadirannya dirindukan. Tanpa disadari, ketenangan batin membuat orang lain merasa aman dan nyaman di dekatnya. Disinilah letak kebijaksanaan usia senja. Wanita tidak perlu menjadi sempurna atau selalu kuat. Justru dengan menerima diri apa adanya, memaafkan masa lalu, dan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih ringan. Psikologi menyebut ini sebagai penerimaan diri, sebuah kunci utama kebahagiaan jangka panjang. Ketika seorang wanita bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ia akan memancarkan ketenangan yang membuatnya tetap dicintai, bukan karena tuntutan, tetapi karena ketulusan. Segmen ini menjadi awal perjalanan kita bersama. Kita akan membahas langkah-langkah psikologis sederhana, namun bermakna agar wanita di usia 60 plus tetap bahagia, tenang, dan dicintai. Bukan dengan cara memaksa keadaan, melainkan dengan memahami hati sendiri. Mari kita lanjutkan perlahan karena kebahagiaan di usia senja bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kedalaman rasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kunci kebahagiaan wanita di usia 60 tahun ke atas adalah berhenti menggantungkan rasa bahagia pada sikap orang lain. Banyak wanita tanpa sadar masih menunggu perhatian, pujian, atau pengakuan dari luar. Ketika itu tidak datang, hati mudah terluka. Padahal di usia senja, jiwa justru membutuhkan ketenangan, bukan pengakuan. Semakin kita menggantungkan bahagia pada orang lain, semakin rapuh perasaan kita sendiri. Secara psikologis, ini disebut sebagai ketergantungan emosional. Di usia muda, hal ini sering tersamarkan oleh kesibukan dan peran sosial. Namun di usia 60 plus, ketika peran mulai berkurang, ketergantungan ini muncul lebih jelas. Wanita yang belum melepaskan harapan berlebihan pada orang lain akan mudah kecewa, merasa tidak dihargai, bahkan merasa tidak dicintai. Sebaliknya, wanita yang mulai memusatkan kebahagiaan dari dalam diri akan terlihat lebih tenang dan stabil secara emosi. Saya teringat kisah Ibu Rina usia 65 tahun. Dulu beliau sering merasa sedih karena jarang dikunjungi anak-anaknya. Setiap hari ia menunggu telepon, dan jika tidak berdering, hatinya gelisah. Sampai suatu hari ia berkata pelan, "Saya capek menunggu." Sejak saat itu Ibu Rina mulai mengubah cara pandangnya. Ia tetap menyayangi anak-anaknya, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran mereka. Anehnya, justru sejak ia lebih tenang, anak-anaknya merasa lebih nyaman dan lebih sering datang.
Jika ketergantungan emosional ini dibiarkan, dampaknya cukup panjang. Hati menjadi mudah tersinggung, tubuh ikut lelah, dan hubungan keluarga terasa penuh tekanan. Orang-orang terdekat bisa merasa bersalah tanpa tahu harus berbuat apa. Namun ketika seorang wanita lansia mulai berdiri di atas kakinya sendiri secara emosional, suasana berubah. Ia tidak lagi menuntut, tidak mudah kecewa, dan kehadirannya terasa menenangkan. Dari sinilah rasa cinta dan hormat justru tumbuh dengan alami. Pandangan bijaknya adalah ini, Bapak dan Ibu. Mandiri secara emosi bukan berarti menutup hati atau tidak butuh orang lain. Mandiri berarti tidak menjadikan orang lain sebagai sumber utama kebahagiaan. Wanita yang bahagia dari dalam akan memancarkan ketenangan yang indah. Ia tetap lembut, tetap penyayang, tetapi tidak lagi rapuh. Inilah daya tarik yang tidak dibuat-buat, dan inilah yang membuat seorang wanita di usia senja tetap dicintai. Sebagai penegasan, kebahagiaan di usia 60+ dimulai ketika kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai menata hati sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan tuliskan pendapat atau pengalaman singkat di kolom komentar. Berbagi cerita seringkali membuat hati lebih ringan, dan siapa tahu bisa menguatkan sesama yang sedang belajar menata kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, banyak wanita tanpa sadar masih terlalu keras pada dirinya sendiri. Hati sering berkata, saya seharusnya begini, atau saya gagal karena dulu tidak seperti orang lain. Kalimat-kalimat batin seperti ini terdengar pelan, tetapi dampaknya besar. Ia menggerogoti rasa tenang dan membuat seseorang sulit menikmati hari-hari yang sebenarnya sudah jauh lebih sederhana. Padahal di usia senja, jiwa justru membutuhkan kelembutan, bukan tuntutan yang berlebihan. Secara psikologis, kebiasaan menyalahkan diri sendiri sering muncul dari pola hidup lama. Bertahun-tahun seorang wanita terbiasa menjadi penopang keluarga, mengurus banyak hal, dan merasa harus selalu benar. Ketika usia bertambah dan kemampuan berubah, standar lama itu masih dipakai. Akibatnya, hati terus merasa kurang meski sebenarnya tidak ada yang salah. Psikologi menyebut ini sebagai konflik antara realita usia dan ekspektasi lama yang belum dilepaskan. Saya teringat kisah Ibu Dewi usia 67 tahun. Ia sering berkata, saya ini sudah tidak berguna, sekarang apa-apa lambat. Setiap kali melakukan kesalahan kecil, ia langsung menyalahkan dirinya. Sampai suatu hari cucunya berkata polos, Nenek kalau senyum itu cantik. Kalimat sederhana itu membuat Ibu Dewi terdiam. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus pada kekurangan, sampai lupa bahwa kehadirannya saja sudah membawa kehangatan bagi keluarga. Jika kebiasaan menyalahkan diri terus dipelihara, dampaknya tidak ringan. Hati menjadi murung, kepercayaan diri menurun, dan kebahagiaan terasa menjauh. Bahkan kesehatan pun bisa ikut terpengaruh, karena pikiran yang terus tertekan membuat tubuh sulit rileks. Sebaliknya, wanita yang mulai bersikap lembut pada dirinya sendiri akan terlihat lebih ringan. Wajahnya lebih tenang, tutur katanya lebih halus, dan orang-orang di sekitarnya merasa nyaman berada dekat dengannya. Sudut pandang bijaknya adalah ini, Bapak dan Ibu. Di usia senja, hidup bukan lagi tentang membuktikan apa-apa. Hidup adalah tentang menerima, merawat, dan mensyukuri. Wanita yang bahagia bukan yang paling sempurna, tetapi yang paling bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika kesalahan kecil tidak lagi dibesar-besarkan, hati menjadi lapang, dan ketenangan perlahan tumbuh. Sebagai penegasan, berhenti menyalahkan diri adalah salah satu cara paling penting agar wanita di usia 60+ tetap tenang dan dicintai. Kita boleh belajar dari masa lalu, tetapi tidak perlu terus menghukum diri. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan psikologis lain yang sering dianggap sepele, namun sangat menentukan ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas banyak wanita masih menyimpan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat tetangga yang tampak lebih sehat, teman lama yang ekonominya lebih mapan, atau saudara yang hidupnya terlihat lebih berhasil, hati sering diam-diam bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Perbandingan ini mungkin terlihat sepele, tapi pelan-pelan mengikis rasa syukur dan membuat batin tidak pernah benar-benar tenang. Secara psikologis, kebiasaan membandingkan diri muncul karena otak manusia terbiasa mencari ukuran.
Di masa muda, perbandingan sering dipakai sebagai motivasi. Namun di usia senja, pola ini justru berubah menjadi beban. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, tetapi pikiran lansia sering lupa hal itu. Akibatnya, kebahagiaan diukur bukan dari ketenangan hati, melainkan dari apa yang tampak di luar. Saya teringat kisah Ibu Ratna, usia 64 tahun. Ia sering merasa rendah diri karena melihat temannya bisa sering jalan-jalan bersama anak-anaknya. Padahal anak-anak Ibu Ratna sangat perhatian, hanya saja mereka sibuk bekerja. Setiap kali melihat unggahan orang lain, hatinya terasa perih, sampai suatu hari ia jatuh sakit ringan, dan anak-anaknya bergantian merawat dengan penuh kasih. Di situ Ibu Ratna sadar, selama ini ia terlalu sibuk membandingkan, sampai lupa melihat cinta yang nyata di sekelilingnya. Jika kebiasaan membandingkan ini dibiarkan, dampaknya bisa panjang. Hati mudah iri, mudah sedih, dan sulit merasa cukup. Rasa bahagia selalu tertunda karena selalu ada orang lain yang tampak lebih. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat wanita merasa tidak berharga, padahal sebenarnya ia punya banyak hal yang patut disyukuri. Sebaliknya, ketika perbandingan dihentikan, batin menjadi lebih ringan dan hidup terasa jauh lebih damai. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa di usia senja, hidup tidak lagi tentang siapa paling unggul, tetapi siapa yang paling tenang dan ikhlas. Setiap wanita membawa kisahnya sendiri. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan kesepian. Semua ujian itu tidak bisa dibandingkan. Yang terpenting adalah bagaimana hati menyikapinya. Sebagai penegasan, berhenti membandingkan diri adalah kunci besar untuk bahagia di usia 60 plus. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain, ketenangan akan tumbuh dengan sendirinya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan lain yang sering membuat wanita kehilangan damai tanpa disadari. Padahal solusinya sangat sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas banyak wanita, tanpa sadar memikul beban ingin selalu menyenangkan semua orang. Hati kecil berkata, jangan sampai orang lain kecewa, atau lebih baik saya yang mengalah. Sikap ini terlihat mulia tapi perlahan justru melelahkan batin. Di usia senja, ketika tenaga sudah tak seperti dulu, keinginan untuk terus menyenangkan orang lain sering membuat hati sendiri terabaikan dan kebutuhan pribadi terpinggirkan. Secara psikologis, kebiasaan ini tumbuh dari peran panjang seorang wanita. Sejak muda, wanita terbiasa menjadi pengalah, pengurus, penenang, dan penyangga emosi keluarga. Peran itu tertanam begitu dalam, sampai di usia tua pun sulit dilepaskan. Padahal kondisi mental di usia 60 plus berbeda. Tubuh lebih mudah lelah, emosi lebih sensitif, dan hati lebih membutuhkan ketenangan. Ketika tetap memaksakan diri menyenangkan semua orang, kelelahan batin pun tak terhindarkan. Ada kisah Ibu Sri, usia 67 tahun. Ia selalu berkata iya pada siapapun. Diminta menjaga cucu meski badannya pegal, diminta hadir di acara keluarga walau hatinya ingin istirahat, bahkan diminta membantu tetangga saat ia sendiri sedang tidak enak badan. Lama-kelamaan Ibu Sri sering menangis sendiri di malam hari. Bukan karena tidak sayang, tapi karena merasa dirinya tidak pernah didengarkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Jika kebiasaan ini dibiarkan, dampaknya bisa serius. Wanita bisa merasa hampa, mudah tersinggung, dan diam-diam menyimpan kecewa. Lebih menyakitkan lagi, orang sekitar sering tidak menyadari pengorbanan itu karena menganggapnya sebagai hal biasa. Akhirnya muncul perasaan, saya sudah berbuat banyak, tapi tidak pernah benar-benar dihargai. Inilah sumber kelelahan emosional yang sering dialami wanita di usia senja. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa menghormati diri sendiri bukan berarti egois. Justru di usia 60 plus, wanita berhak memilih, berhak berkata tidak tanpa rasa bersalah, berhak istirahat tanpa harus memberi alasan panjang. Ketika seorang wanita mulai menghargai batas dirinya, orang lain perlahan juga akan belajar menghormatinya. Ketenangan tidak datang dari banyak memberi, tetapi dari memberi dengan sadar dan ikhlas. Sebagai penegasan, berhenti ingin menyenangkan semua orang adalah salah satu langkah penting menuju kebahagiaan di usia senja. Ketika hati mulai berani jujur pada diri sendiri, hidup terasa lebih ringan dan damai. Di segmen berikutnya,
Kita akan membahas kebiasaan lain yang sering dianggap wajar, padahal diam-diam menggerogoti ketenangan dan rasa bahagia wanita usia 60 plus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, banyak wanita masih terjebak pada kebiasaan memendam perasaan. Ada rasa sedih yang tidak diucapkan, kecewa yang ditelan sendiri, dan lelah yang disembunyikan di balik senyum. Kalimat yang sering terdengar adalah, "Tidak apa-apa." Padahal hati sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Di usia senja, kebiasaan memendam ini terasa makin berat, karena hati sudah tidak sekuat dulu menahan beban sendirian. Secara psikologis memendam perasaan sering muncul karena takut dianggap merepotkan, takut dibilang lemah, atau takut merusak suasana keluarga. Banyak wanita berpikir, anak-anak sudah punya masalah sendiri, jangan saya tambah. Niatnya mulia, tapi efeknya justru berbahaya. Emosi yang ditekan terlalu lama tidak hilang, melainkan menumpuk dan berubah menjadi kegelisahan, mudah tersinggung, bahkan sakit fisik yang datang tanpa sebab jelas. Saya teringat kisah Ibu Lina usia 65 tahun. Ia dikenal ramah dan jarang mengeluh. Namun di balik itu, ia sering merasa kesepian karena anak-anaknya jarang berkunjung. Semua rasa itu dipendam rapat. Sampai suatu hari, Ibu Lina sering mengalami sakit kepala dan sulit tidur. Setelah berbicara jujur kepada anaknya hanya dengan kalimat sederhana, ibu sebenarnya sering rindu. Beban di dadanya terasa jauh lebih ringan. Ia baru sadar, kejujuran emosi ternyata bukan kelemahan, melainkan kebutuhan. Jika kebiasaan memendam perasaan terus dibiarkan, dampaknya bisa panjang. Hati menjadi tertutup, komunikasi dalam keluarga renggang, dan wanita merasa sendirian meski dikelilingi orang. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu stres, kecemasan, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Banyak keluhan kesehatan di usia senja sebenarnya bukan semata karena usia, tapi karena emosi yang terlalu lama tidak diberi jalan keluar. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa bercerita dengan cara yang tenang adalah bentuk menjaga diri, bukan membebani orang lain. Tidak semua perasaan harus ditumpahkan, tapi tidak semua juga harus dipendam. Memilih satu orang yang dipercaya, menyampaikan dengan kata yang lembut, dan tanpa menyalahkan siapapun sudah cukup untuk membuat hati lega. Di usia senja, kelegaan batin adalah obat yang sangat berharga. Sebagai penegasan, wanita yang bahagia di usia 60 plus bukan yang paling kuat memendam, tetapi yang paling bijak mengelola perasaannya. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan renungkan sejenak, mungkin ada perasaan yang selama ini terlalu lama disimpan sendiri. Dan jika berkenan, tetaplah bersama kami, karena di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, namun sangat menentukan ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, ada satu kebiasaan yang sering tidak disadari oleh banyak wanita, yaitu terlalu keras pada diri sendiri. Hati sering berkata, "Saya seharusnya bisa lebih kuat," atau "Kenapa saya jadi selemah ini?" Padahal tubuh sudah berubah, tenaga sudah berbeda, dan irama hidup tidak lagi sama seperti dulu. Namun tuntutan pada diri sendiri masih setinggi masa muda. Inilah yang diam-diam membuat batin lelah, dan rasa bahagia sulit tumbuh. Secara psikologis, sikap keras pada diri sendiri muncul karena identitas lama yang belum sepenuhnya dilepaskan. Dulu wanita dikenal sebagai sosok yang sigap, kuat, bisa mengurus banyak hal sekaligus. Ketika usia bertambah dan kemampuan menurun, muncul konflik batin. Pikiran belum mau menerima sementara tubuh sudah memberi batas. Ketidaksinkronan inilah yang melahirkan rasa kecewa pada diri sendiri, seolah menua adalah sebuah kegagalan, bukan proses alamiah. Saya teringat kisah Ibu Sulastri, usia 68 tahun. Ia sering marah pada dirinya sendiri karena tidak secepat dulu saat beraktivitas. Jika lupa sesuatu, ia langsung menyalahkan diri. Jika badannya lelah, ia merasa dirinya tidak berguna. Padahal orang-orang di sekitarnya tidak pernah menuntut sebanyak itu. Setelah melalui masa refleksi, Ibu Sulastri belajar berbicara lembut pada dirinya sendiri. Ia mulai berkata, "Saya sudah berusaha, dan itu cukup." Perlahan wajahnya lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan hatinya tidak lagi sesesak dulu.
Jika kebiasaan keras pada diri sendiri ini terus dipelihara, dampaknya bisa serius. Wanita menjadi mudah cemas, cepat sedih, dan kehilangan rasa percaya diri. Bahkan hal kecil bisa terasa berat karena batin sudah kelelahan terlebih dahulu. Dalam jangka panjang ini bisa menurunkan semangat hidup, membuat seseorang enggan mencoba hal baru, dan merasa hidupnya hanya berisi penyesalan atas apa yang sudah tidak bisa dilakukan. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa berbelas kasih pada diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi di usia senja. Menjadi lembut pada diri sendiri bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan penuh kesadaran. Tubuh yang menua bukan musuh, melainkan sahabat yang telah menemani perjalanan panjang. Ketika wanita mulai berbicara pada dirinya dengan lebih ramah, hati pun menjadi tempat yang aman untuk beristirahat. Sebagai penegasan, berhenti keras pada diri sendiri adalah langkah penting menuju ketenangan dan kebahagiaan di usia 60+. Ketika kita menerima diri apa adanya, hidup terasa lebih lapang dan damai. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan lain yang sering dianggap wajar, namun diam-diam membuat wanita merasa tidak dihargai dan kehilangan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, ada kebiasaan lain yang sering luput disadari, yaitu terlalu sering hidup di masa lalu. Mengingat kenangan memang manusiawi, namun ketika pikiran terlalu sering kembali pada dulu, hati pelan-pelan menjauh dari sekarang. Banyak wanita berkata dalam hati, "Dulu saya begini," atau "kalau saja waktu bisa diulang." Kalimat-kalimat ini tampak lembut, tetapi jika terlalu sering, ia berubah menjadi beban yang menghalangi ketenangan hari ini. Secara psikologis, nostalgia memberi rasa aman karena masa lalu sudah dikenal. Di usia senja, perubahan terasa cepat dan melelahkan, sehingga pikiran mencari tempat yang terasa stabil. Namun, ketika nostalgia berlebihan, ia menciptakan perbandingan yang tidak adil. Masa lalu dilihat indah karena ingatan menyaring yang pahit, sementara masa kini terasa berat karena semua dirasakan utuh. Akibatnya, kepuasan hidup menurun bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena pikiran tidak hadir sepenuhnya. Saya teringat kisah Ibu Wati usia 66 tahun. Ia sering menceritakan kejayaannya dulu. Aktif, dipercaya banyak orang, dan selalu sibuk. Kini ketika ritme hidup melambat, ia merasa hampa. Setiap sore ia duduk termenung membandingkan hari ini dengan masa lalu. Sampai suatu hari cucunya mengajaknya berkebun kecil di halaman. Aktivitas sederhana itu membuatnya tersenyum. Ibu Wati berkata, "Ternyata bahagia itu tidak harus sama seperti dulu." Sejak itu, ia mulai mengisi hari dengan hal kecil yang nyata, bukan hanya kenangan. Jika kebiasaan hidup di masa lalu ini dibiarkan, dampaknya terasa panjang. Wanita bisa kehilangan minat pada hal baru, merasa hidupnya sudah selesai, dan menutup pintu pada kebahagiaan sederhana. Rasa syukur menipis, sementara penyesalan tumbuh. Padahal, usia senja masih menyimpan banyak ruang untuk makna, bukan dalam bentuk pencapaian besar, melainkan ketenangan batin dan hubungan yang hangat. Sudut pandang bijaknya adalah memahami bahwa masa lalu adalah guru, bukan tempat tinggal. Mengingat boleh, terjebak jangan. Hari ini, meski berbeda, tetap layak dinikmati. Ketika wanita belajar hadir di saat ini, menikmati teh hangat, mengobrol tenang, melakukan hobi kecil, hati menemukan kedamaian yang tidak kalah indah dari masa lalu. Sebagai penegasan dan ajakan lembut di segmen genap ini, kebahagiaan di usia 60+ tumbuh saat kita berdamai dengan waktu dan memeluk hari ini sepenuh hati. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini menyentuh, silakan simpan satu niat kecil untuk esok. Lakukan satu hal sederhana yang benar-benar Anda nikmati. Dan bila berkenan, tetaplah bersama kami. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan terakhir yang sering membuat wanita merasa tidak dihargai. Padahal kuncinya ada pada cara memandang diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, ada satu kebiasaan halus yang sering membuat wanita merasa tidak dihargai, padahal sumbernya bukan dari orang lain, melainkan dari cara memandang diri sendiri. Kebiasaan itu adalah terlalu sering meremehkan nilai diri. Kalimat seperti, "Ah, saya ini sudah tua," atau "pendapat saya pasti tidak penting lagi," sering terucap tanpa disadari.
Ucapan sederhana ini perlahan membentuk keyakinan bahwa diri sendiri memang tidak lagi layak didengar. Secara psikologis, ketika seseorang terus-menerus merendahkan dirinya, lingkungan akan menyesuaikan. Bukan karena orang lain berniat meremehkan, tetapi karena sinyal yang ditangkap adalah ketidakpercayaan diri. Di usia senja, peran sosial memang berubah, tidak lagi berada di pusat keputusan seperti dulu. Namun perubahan peran bukan berarti perubahan nilai. Sayangnya, banyak wanita mencampur adukan keduanya, sehingga harga diri ikut turun bersama usia. Saya teringat kisah Ibu Nurhayati, usia 70 tahun. Di setiap pertemuan keluarga, ia lebih banyak diam. Jika diminta pendapat, ia selalu menjawab, "Terserah kalian saja." Bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa pendapatnya sudah ketinggalan zaman. Hingga suatu hari, cucunya meminta saran tentang masalah pribadi. Dengan ragu, Ibu Nurhayati berbagi pengalaman hidupnya. Ternyata, nasihat itu sangat berarti. Sejak saat itu, ia mulai percaya bahwa pengalamannya masih berharga. Jika kebiasaan meremehkan diri ini terus dibiarkan, dampaknya bisa panjang dan menyakitkan. Wanita akan semakin menarik diri, merasa tidak terlihat, dan hidup dalam kesepian emosional. Padahal rasa dihargai seringkali berawal dari keberanian menghargai diri sendiri. Ketika seseorang berhenti mengecilkan dirinya, cara orang lain memandangnya pun perlahan berubah. Sudut pandang bijaknya adalah menyadari bahwa usia tidak menghapus nilai, justru menambah kedalaman. Pengalaman hidup puluhan tahun tidak bisa digantikan oleh apapun. Wanita yang tenang, berbicara seperlunya, dan yakin pada nilai dirinya akan memancarkan wibawa alami. Tidak perlu keras, tidak perlu menuntut dihormati. Penghormatan datang dengan sendirinya ketika seseorang berdiri utuh sebagai dirinya sendiri. Sebagai penegasan, berhentilah meremehkan diri sendiri jika ingin hidup lebih tenang dan bahagia di usia 60+. Setiap kata yang kita ucapkan tentang diri sendiri adalah doa. Jika selama ini doa itu terlalu keras dan menyakitkan, mungkin sudah waktunya diganti dengan doa yang lebih lembut dan penuh penerimaan. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua kebiasaan ini dan menemukan benang merah menuju ketenangan sejati di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di titik ini kita telah berjalan cukup jauh bersama. Kita membicarakan kebahagiaan wanita di usia 60+ bukan dari hal besar atau pencapaian luar biasa, melainkan dari kebiasaan batin yang sering luput disadari. Di usia senja, hidup tidak lagi tentang membuktikan apapun kepada dunia, tetapi tentang bagaimana hati bisa pulang ke tempat yang paling tenang, yaitu penerimaan diri. Kita melihat bahwa kebahagiaan sering terhalang bukan karena keadaan, melainkan karena kebiasaan membandingkan diri, ingin selalu menyenangkan orang lain, memendam perasaan, terlalu keras pada diri sendiri, hidup di masa lalu, hingga meremehkan nilai diri. Semua kebiasaan itu tumbuh perlahan, seringkali dengan niat baik, namun tanpa sadar justru menguras ketenangan. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki pelan-pelan, tanpa paksaan. Dari kisah-kisah yang kita dengar, satu benang merahnya jelas. Wanita yang bahagia di usia 60+ bukan yang hidupnya paling sempurna, tetapi yang paling berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, tidak sibuk membandingkan, dan tidak memaksa diri menjadi seperti masa lalu. Ia hadir apa adanya, dengan hati yang lebih lapang dan pandangan yang lebih jernih. Dampak dari perubahan sikap batin ini sangat nyata. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih hangat, tubuh terasa lebih ringan, dan pikiran tidak lagi penuh dengan beban yang tidak perlu. Harga diri tumbuh bukan dari pujian orang lain, tetapi dari keyakinan bahwa dirinya tetap bernilai, tetap bermakna dan tetap layak dihormati, di usia berapapun. Sudut pandang bijaknya adalah ini, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan, justru bisa menjadi puncak kedewasaan emosi. Saat tuntutan dunia mulai berkurang, kita diberi kesempatan untuk hidup lebih jujur, lebih lembut, dan lebih sadar. Tidak ada yang harus dibuktikan lagi. Yang ada hanyalah kesempatan untuk menikmati hidup dengan hati yang lebih tenang. Sebagai penutup dan ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu merasa rangkaian pembahasan ini menemani, menenangkan, atau mewakili perasaan yang selama ini sulit diucapkan, silakan tetap bersama kami di channel ini. Di sini kita belajar menua dengan bijak, tanpa menggurui, tanpa menghakimi. Dan bila berkenan,
Dukunglah dengan mengikuti dan menyimak video-video berikutnya, agar semakin banyak hati di usia senja yang merasa tidak sendirian. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan dan rasa cukup.